Keluarga ini benar-benar aneh. Pipa air di rumah mereka bocor, tapi tidak ada satupun yang berusaha memperbaikinya. Setetes air jatuh perlahan, menetes ke dalam ember yang diletakkan tepat di tengah ruangan. Tak lama kemudian, tetesan yang awalnya satu persatu berubah menjadi 4 atau 5 tetes sekaligus. Ember pun cepat terisi penuh, lalu air mulai mengalir turun ke meja. Namun semua orang tetap melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Gadis kecil itu akhirnya tak tahan. Ia memanjat ke atas meja makan, berniat memperbaiki pipa bocor itu sendiri. Namun ibunya langsung memarahinya karena mengotori taplak meja. Saat ujung jarinya baru menyentuh pipa, air tiba-tiba menyembur deras. Ia tidak punya pilihan selain menutup lubang pipa dengan tangannya sambil memohon kepada keluarganya untuk mematikan katup air. Tapi ibunya menolak, mengatakan bahwa mematikan katup akan membuatnya tidak bisa memasak. Sementara ayahnya hanya menampung air yang jatuh ke dalam gelas, seperti itu sudah cukup menyelesaikan masalah. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gadis itu melepas syal sutranya dan membungkusnya di sekitar pipa. Namun air bukan hanya merembes menembus kain itu, tetapi juga semakin memperparah kebocoran hingga pipa pecah. Air pun meluap membanjiri lantai. Anehnya, sang ibu sama sekali tidak peduli. Bahkan ikan yang ada di atas meja tiba-tiba hidup kembali karena terkena air, lalu melompat turun. Dalam sekejap seluruh rumah berubah menjadi seperti kolam. Putus asa, gadis itu mengambil paha ayam dari meja, berharap tulangnya cukup kuat untuk menyumbat lubang pipa. Tetapi usahanya sia-sia. Air terus naik, menenggelamkan kursi, bahkan hampir mencapai adik laki-lakinya. Tetapi ayahnya tetap tak bergeming dan terus makan. Kakeknya yang sibuk membaca koran juga sama sekali tidak menghiraukan apa yang terjadi. Sang ibu yang sedang membawa kue, terpeleset menginjak piring yang terendam air, namun yang ia cemaskan hanya apakah desain kuenya rusak atau tidak. Semua orang tertawa seolah situasi itu hanya lelucon. Gadis kecil itu terkejut melihat adiknya mengapung di air tanpa menunjukkan rasa takut, seolah hal ini bukan masalah besar. Akhirnya saat air menenggelamkan meja makan, ibunya membuka tangga menuju loteng, mengangkat anak laki-laki itu, dan naik ke atas. Gadis itu pun akhirnya hancur hati, tetapi juga mulai menerima kenyataan. Kakeknya menjatuhkan korannya, meski ingin membantu, ia sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi. Dari tatapan sang kakek, gadis itu mengerti segalanya. Mereka harus menerima kenyataan, dan seluruh keluarga pun berdesakan masuk ke loteng kecil itu. Namun air tidak berhenti. Perlahan naik, terus menyebar ke atas. Gadis itu hanya bisa mengguncang jendela dengan panik, berharap ada yang mendengar. Namun ketika jendela berhasil dibuka, ia justru mendapati bahwa seluruh dunia di luar sudah ikut tenggelam.